Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 SD. Materi perilaku terpuji. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anak ibu, sebelum memulai pelajaran, marilah kita melakukan ice breaking bersama-sama. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian menyimak video pembelajaran, siswa mampu pertama memiliki sikap mudah tolong-menolong dan kerjasama. Yang kedua, membiasakan hidup suka tolong-menolong dan kerjasama. Yang ketiga, menyebutkan arti tolong-menolong dan kerjasama. Yang keempat, menjelaskan manfaat tolong-menolong dan kerjasama. Sikap yang pertama ialah sikap tolong-menolong. Tolong-menolong artinya membantu atau meringankan beban orang lain. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sikap tolong-menolong. Jika kita melihat orang lain dalam keadaan kesusahan, kita harus menolongnya. Apabila kita menolongnya, kita harus dilakukan dengan baik dan ikhlas agar mendapatkan pahala. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang sangat mulia. Kita juga harus memiliki sikap tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, anak-anak ibu, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 ini dapat dijelaskan bahwa kita harus tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan saja. Tidak boleh tolong-menolong dalam hal kejahatan. Contohnya seperti kalian menolong teman kalian untuk mencuri, menolong teman kalian untuk mencontek, atau menolong teman kalian untuk bolos sekolah. Nah, itu perbuatan tolong-menolong yang tidak dibenarkan. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, apabila kalian memiliki sikap tolong-menolong, maka dari sikap tolong-menolong itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Yang pertama, dapat meringankan beban orang lain. Yang kedua, dengan sikap tolong-menolong menunjukkan kebersamaan. Yang ketiga, dengan sikap tolong-menolong mempererat tali persaudaraan dan tali silaturahmi. Yang keempat, dengan sikap tolong-menolong memperbanyak teman, serta orang yang suka menolong itu akan mudah juga mendapatkan pertolongan dari orang lain. Nah, adapun perilaku terpuji yang kedua ialah sikap kerjasama. Kerjasama artinya kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama-sama. Nah,
pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu sangat indah. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, adapun contoh sikap kerjasama di lingkungan rumah kalian. Misalnya kalian ingin melihat rumah kalian itu bersih, sehat, maka kalian bersama orang tua kalian, kakak kalian, saudara kalian bersama-sama melakukan bersih-bersih di rumah kalian. Nah, itu merupakan sikap kerjasama di lingkungan rumah. Adapun sikap kerjasama dan tolong-menolong di lingkungan sekolah, contohnya seperti kalian melihat teman kalian di sekolah itu kesusahan dalam belajar atau mengerjakan tugas. Kalian bersama teman-teman kerjasama dan tolong menolong teman kalian tersebut yang tidak bisa mengerjakan tugasnya. Adapun sikap tolong menolong dan kerjasama di lingkungan masyarakat, contohnya seperti kalian ikut berpartisipasi atau bergotong royong dalam hal kerja bakti di lingkungan sekitar rumah kita. Nah, adapun tujuannya agar lingkungan sekitar rumah kita itu bersih, indah, dan sehat. Maka kita harus gotong royong, kerjasama, tolong menolong untuk mencapai tujuannya agar lingkungan di sekitar kita itu bersih, sehat, dan indah. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, adapun manfaat bersikap kerjasama antara lain. Pertama, meringankan pekerjaan. Pekerjaan yang awalnya terasa berat dengan bekerja sama menjadi terasa ringan. Yang kedua, menumbuhkan kebersamaan. Yang ketiga, memupuk jiwa sosial. Yang keempat, timbul gagasan baru. Yang kelima, menjauhkan kita dari sikap egois. Kesimpulan dari video pembelajaran hari ini, yang pertama, tolong menolong berarti meringankan beban orang lain. Yang kedua, kerjasama berarti suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, Allah SWT memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dan kerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tidak dibenarkan tolong menolong dan kerjasama dalam hal kejahatan. Yang keempat, Allah SWT melarang kita saling tolong menolong dan kerjasama dalam hal perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Yang kelima, tolong menolong harus didasari dengan ikhlas. Nah, pesan ibu sebagai seorang muslim, kalian harus memiliki sikap tolong menolong dan kerjasama. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas pendidikan agama Islam dan budi pekerti sebanyak 5 soal. Kerjakan di buku tugas kalian dan jangan lupa menulis nama. Tugas dikirim di classroom. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.